3. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian dan Bapak dosen juga. Saya dari kelompok 1 bersama dengan Stefan Joel akan mempresentasikan konseling pastoral anak dan remaja di mata kuliah ini. Dan ini adalah sumber buku yang kami ambil, yaitu dari buku Counseling Children and Adolescents. Penulisnya adalah James David Rockefeller. Jumlah halamannya ada 26 halaman dan jumlah babnya ada 6. Nah, ini memang buku ini ketika kami beli, kami jujur aja juga kurang menyangka ya. Ternyata jumlah halamannya hanya sedikit. Dan sebenarnya bukunya juga kurang sesuai dengan judulnya, karena ternyata setelah kami baca, fokusnya adalah lebih ke remaja. Jadi anak-anaknya ini, children-nya ini kok nggak tertangkap gitu. Cuman yang dibahas di buku ini adalah tentang para remaja dan remaja. Jadi nanti presentasi kita juga akan fokusnya di sana. Kemudian presentasi kami ini tidak mengikuti alur bukunya, jadi kami mengikuti alur kami sendiri, tapi materinya tetap diambil dari buku ini. Nah, selanjutnya untuk awal ini mungkin akan dimulai dari teman saya dulu. Stefan Joel, silahkan. Ya, shalom semuanya. Jadi yang pertama kita tuh mau menjelaskan tentang apa itu arti dari konseling. Ya, slide-nya bisa. Yang pertama yaitu definisi dari konseling. Konseling merupakan proses mengeksplorasi masalah pribadi di lingkungan yang aman dan saling menghormati dengan disampingi seorang profesional yang peduli dan pengertian. Lalu yang perlu diketahui atau penting diketahui tentang konseling yaitu konseling bukan hanya tentang segera memecahkan masalah, tetapi juga tentang mengembangkan kesadaran diri dan memberdayakan individu untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang bermakna. Lalu selanjutnya yaitu tujuan konseling. Apa itu tujuan konseling? Tujuan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Ya, next. Lalu yang kedua yaitu psikologi konseling. Nah, psikologi konseling itu bisa dicontohkan seperti dalam halnya dalam pekerjaan, mungkin dalam PT atau dalam sekolah itu ada kayak bimbingan konseling yang di mana para guru bimbingan konseling itu memberikan atau membantu supaya siswa yang sebelumnya stagnasi atau apa untuk menemukan masalahnya untuk bisa berkembang lebih lagi. Dan dalam PT pun juga ada seperti contohnya HRD atau HRD itu tidak hanya menangani masalah-masalah biasa, namun mereka juga bisa membantu supaya karyawan atau seseorang yang sedang stagnasi dapat berkembang lebih lagi. Nah, psikologi konseling itu merupakan spesialisasi dalam psikologi yang berkaitan dengan mengedepankan fungsi pribadi dan interpersonal dengan perhatian khusus pada masalah emosional, sosial, kejuruan, pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan organisasi. Dilakukan di berbagai setting, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi, di mana mereka memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas institusi ini dengan membantu individu mengatasi tantangan mereka. Lalu selanjutnya yaitu menawarkan manfaat untuk klien, dapat membantu mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, menonjolkan aspek tersembunyi dari kepribadian mereka, dan mengurangi stres sambil memberikan kejernihan pikiran. Lalu selanjutnya, penanganan masalah perhatian remaja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Kelvin, bahwa dalam buku ini lebih menyampaikan ke masalah remaja. Nah, masa remaja yaitu masa membutuhkan perhatian. Saat anak mencapai usia pra-remaja hingga masa remaja, itu adalah masa-masa di mana mereka membutuhkan perhatian. Karena dalam masa ini, mereka mengalami perubahan. Mereka jadi ingin tahu banyak hal tentang hal-hal yang sensitif seperti tentang pubertas, seks, alkohol, dan hal-hal lainnya yang mungkin terdengar tabu. Nah, di bawah ini adalah beberapa hal yang mereka butuh perhatian dan bimbingan. Contohnya ada masalah pubertas, penampilan, kehidupan sosial, seksualitas, emosi, dan masalah cinta. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Kelvin. Ya,
Nah, ini yang saya tampilkan sekarang ini adalah tanda-tanda depresi remaja. Jadi bukan tanda-tanda depresi ya, tapi lebih ke gejala yang mulai timbul ya. Seperti yang pertama contoh, tiba-tiba kehilangan minat pada hal-hal yang sangat penting baginya. Nah, contoh misalkan kita melihat ada seorang anak remaja ini, kita tahu hobinya apa. Kita tahu anak ini sukanya apa, oh kok tiba-tiba kehilangan minat di situ. Nah, tiba-tiba kehilangan interest di sana. Jadi misalkan let's say anak kita itu ada yang suka musik gitu misalnya, antusias banget, tapi entah kenapa tiba-tiba jadi males les, sudah tidak pernah latihan lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang aneh. Nah, ini adalah yang salah satu tanda-tanda anaknya ini mulai ada, mungkin ada gejala depresi itu. Kemudian kehilangan energi secara tiba-tiba atau penurunan fisik yang parah. Ya, ini ngomong soal fisik, kemudian kesedihan yang tidak dapat dijelaskan, hilangnya ekspresi wajah. Nah, remaja ini identik dengan emosi yang naik turun. Emosi yang happy sama sedihnya ini bisa cepet banget gitu gonta-gantinya. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4, menunjukkan kemarahan atau permusuhan. Jadi dikit-dikit emosional. Sama nomor 5 itu juga, cepat marah tanpa alasan yang jelas. Jadi terlalu emosional, gampang terpancing gitu ya. Kemudian menarik diri dari kewajiban keluarga dan teman. Jadi lebih cenderung lebih suka sendiri. Nggak mau berbaur, nggak mau sosial. Lebih baik menyendiri aja. Nah, terus kemudian perubahan kebiasaan tidur, terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit. Kemudian yang ke-8 yaitu perubahan kebiasaan makan. Jadi makannya mulai nggak teratur nih ya. Kemudian lebih gelisah, tampak lebih gelisah dan lebih khawatir dari biasanya. Sulit berkonsentrasi. Kemudian masalah dengan nilai akademis ya, nilainya turun-turun. Nah, nilainya tidak bagus, mungkin dulunya bagus, bagus terus, rajin. Tiba-tiba sekarang nilainya turun jauh. Harus remedi terus, ngulang terus, bahkan hampir tidak naik kelas gitu ya. Kemudian, nah ini yang ke-12 ini yang mulai sebenarnya banyak dialami, yaitu indikasi melukai diri sendiri. Misalnya melukai atau menggores tubuh, yaitu self-harm. Jadi tanpa kita sadari, kadang anak-anak yang saya temui di sekolah yang saya masih sering kontak ya sama SMA saya itu, beberapa anak itu bahkan ketahuan, bukan ketahuan sih, dia yang cerita sama gurunya, terus kemudian dia buka jaket, jadi dia ke sekolah dia pakai jaket gitu, ternyata waktu dibuka jaketnya itu tangannya ini sudah banyak gores-goresan gitu, ternyata dia melukai diri sendiri. Nah, tanda-tanda seperti itu yang bisa muncul ketika seorang remaja mengalami depresi. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk mencegahnya? Nah, ini adalah solusi yang bisa dilakukan orang tua atau mungkin kita sebagai pendeta gereja atau penatua gereja atau mungkin guru gitu ya. Nah, yang pertama adalah mendekati dengan penuh kasih dan perhatian. Jadi secara aktif kita harus mendengarkan remaja tersebut, kita memvalidasi perasaan mereka, dan memberi mereka dukungan dan bimbingan emosional. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan kepedulian dan kasih sayang dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Jadi ini yang kemarin juga dibahas sama Pak dosen ya, bahwa kita ini juga harus ketika kita mendengarkan mereka, ketika kita memvalidasi apa yang mereka rasakan, itu jangan sampai kita menghakimi dan kita harus memberikan mereka ruang untuk mereka bercerita supaya mereka nyaman, harus dibuat nyaman gitu. Bahkan saya pernah mendengar salah satu ilmu tentang parenting ya. Kalau nggak salah itu ketika seorang orang tua itu mendengarkan anaknya cerita, itu tidak boleh langsung ditolak mentah-mentah gitu. Jadi misalkan si anak ini cerita, aku tadi kesel sama temenku yang itu, dia tadi gini 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 gini. Nah, kadang orang tua langsung main dibantah aja langsung, wah kamu nggak boleh gitu, kamu sama temenmu harus baik apa. Nah itu akhirnya membuat conversation-nya tidak nyaman. Tapi ada salah satu ilmu di mana kita itu harus menerima dulu perasaan mereka. Jadi kalau misalnya si anak ini tadi cerita tentang temennya, kesel sama temennya atau apa, itu kita harus menerima dulu. Oh iya iya iya, kesel juga ya kalau jadi kamu ya. Wih itu kalau kayak gitu mungkin papa juga marah itu. Nah jadi kita harus memberikan validasi dulu, memberikan rasa nyaman supaya mereka merasa diterima. Baru setelah itu kita bisa
tahu, oh ternyata masalah anak saya begini, oh ternyata perasaan mereka itu gini. Jadi tidak boleh langsung dibantah mentah-mentah gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan apakah anak tersebut memiliki gejala. Nah ini yang seringkali orang ketika mungkin literasinya kurang atau mungkin belum pernah mempelajari, akhirnya tidak memperhatikan. Ya padahal dengan memperhatikan gejala depresi dan melakukan tindakan yang tepat, pengasuh ini maksudnya ngomong tentang misalnya kita orang gereja, pendeta gereja, orang tua dapat berperan penting dalam membantu remaja mengatasi kondisi yang menantang ini. Sangat penting untuk memperhatikan gejala-gejala tersebut dan langsung mengatasinya daripada terlambat. Nah, kadang kita melihat ini, apalagi kita yang sudah usia dewasa ya, kita melihatnya mungkin kayak, cuman gitu aja, gitu. Kita melihatnya seperti itu, tapi tidak untuk anak tersebut. Anak-anak remaja tersebut tidak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka masih gonjang-ganjing ini gitu. Bahkan nggak sedikit anak-anak yang SMA sudah bunuh diri, SMP bunuh diri karena stres sekolah, ya kan. Padahal menurut kita orang dewasa, sekolah apa sih? Sekolah loh cuma gitu aja. Tapi buat mereka enggak begitu. Jadi kita harus memperhatikan apakah anak-anak tersebut sudah memiliki gejala-gejala seperti yang tadi saya tuliskan di slide sebelumnya. Jadi yang solusinya ada dua itu, yaitu mendekati dengan penuh kasih dan perhatian, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperhatikan apakah anak tersebut mulai memiliki gejala-gejala ini. Nah ini adalah dua solusi pencegahan, bukan solusi medisnya, bukan ya, tapi solusi pencegahan. Nah kemudian di salah satu bab di buku tersebut juga ngomong tentang konselor itu seperti apa sih gitu. Jadi konselor seperti yang kita pelajari di sini itu adalah profesi yang mulia sekali ya, karena profesi konseling ini memberikan kesempatan unik untuk membimbing orang lain menuju kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Seperti kita menolong jemaat, kita memberikan konseling mereka, itu kan supaya mereka nggak stres ya, supaya mereka itu hidupnya lebih bahagia, hidup mereka lebih bermakna. Jadi ini adalah salah satu hal yang mulia sekali. Kemudian poin kedua adalah cara pendekatan berbeda-beda. Jadi setiap konselor itu punya gaya dan pendekatan yang berbeda tiap-tiap orangnya. Kemudian yang ketiga yaitu bisa belajar kapanpun. Nah ini yang menarik ya. Setiap orang perlu belajar konseling terlepas apapun profesi mereka termasuk pendeta sekalipun. Karena dengan mempelajari konseling kita dapat membantu individu-individu lain yaitu keluarga, jemaat, teman, kerabat, dan lain-lain. Jadi yang harusnya belajar konseling ini menurut kami sebenarnya bukan hanya konselor saja atau bukan orang-orang yang kuliah psikologi, enggak kayak gitu. Setiap orang perlu untuk belajar at least mungkin basicnya konseling itu seperti apa. Supaya apa? Supaya setiap orang itu bisa menjadi pendengar yang baik. Misalnya ada teman yang sedang stres, mungkin teman kalau saya masih muda gitu ya, jadi teman tongkrongan saya ini ada yang stres, ada yang lagi ada masalah. Oh, saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik karena saya tahu ilmu konseling itu seperti apa sih gitu. Misalkan Bapak Ibu sebagai pendeta atau hamba Tuhan di gereja gitu ya, atau ketua komsel misalnya. Oh, perlu untuk belajar ilmu konseling supaya apa? Supaya ketika ada tubuh Kristus yang lagi ada masalah, oh, saya bisa menjadi konselor yang baik atau at least saya punya ilmu basic tentang konseling supaya saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa membantu mereka. Dan ini juga bisa dilakukan bahkan bukan untuk kita-kita saja, tapi kita sebagai orang tua misalkan. Kalau saya belum ya, tapi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang punya anak, mungkin juga perlu belajar konseling. Karena apa? Karena untuk mendengarkan curhat anak-anak kita gitu. Jadi bisa menjadi ayah dan ibu yang enak didengar, sebagai ayah dan ibu yang enak untuk diceritai. Nah, karena dengan begitu nanti anak akan terbuka, terus hubungan orang tua dan anak juga akan lebih baik dan seterusnya. Ya. Kemudian poin yang keempat adalah pengalaman yang baik. Menjadi seorang konselor adalah pengalaman yang menarik dan memuaskan karena mengubah individu yang frustasi dan stres menjadi individu yang sukses, bahagia, dan percaya diri. Jadi menjadi seorang konselor itu adalah hal yang baik, yang mulia, karena even kita yang kuliah teologi ini pun ya, kita pun juga melihat peran Tuhan dalam melakukan ya mungkin nggak seliteral itu di Alkitab ya, tapi kita melihat individu-individu orang-orang yang datang kepada Tuhan frustasi, stres, punya masalah, tapi ketika bertemu Tuhan
mereka langsung menjadi pribadi yang berbeda. Mereka langsung jadi pribadi yang bahagia, mereka jadi pribadi yang percaya diri. Jadi ini termasuk ya bisa dikaitkan juga dengan pelayanannya kita gitu ya. Ketika kita bisa melihat jemaat yang kita layani atau orang-orang yang kita layani ini berubah dari mereka yang stres mau bunuh diri, bahkan mereka yang frustasi, tapi setelah bercerita dengan kita, wah mereka hidupnya berubah, mereka jadi lebih bahagia, sukses, mereka jadi lebih percaya diri. Nah itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Jadi itu saja yang bisa dipresentasikan dari kelompok kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Kok sangat sedikit sekali ya? Berapa lama ini? Ini kalau di